Langit cerah membentang di atas Bandara Internasional Soekarno-Hatta ketika pesawat komersil Garuda Nusantara Ga257 bersiap untuk lepas landas menuju Makassar. Suasana di dalam kabin ramai namun tertib. Para pramugari dengan senyum ramah membantu penumpang menaruh bagasi, sementara Kapten Pilot, Kapten Agung Widodo, memeriksa instrumen penerbangan untuk terakhir kalinya. Di baris kursi 12B, duduk seorang ibu bernama Siti Rahayu dengan bayi perempuan berusia 8 bulan yang ia gendong erat. "Nanti kita sampai di rumah nenek ya, sayang," bisiknya sambil mencium kening sang bayi. Beberapa baris di belakangnya, seorang pria parubaya bernama Ahmad Subekti memejamkan mata sambil memegang tasbih, bibirnya komat kamit membaca wirid. Di dekat jendela, seorang mahasiswa bernama Rudi menatap keluar, menikmati pemandangan landasan yang perlahan menjauh. Pesawat berisi 156 penumpang dan awak kabin itu akhirnya meluncur dengan mulus ke udara. Penerbangan diperkirakan akan memakan waktu 2 jam. Namun, tak ada yang menyangka bahwa ini akan menjadi penerbangan terakhir yang tercatat dalam sejarah. Sekitar 30 menit setelah lepas landas, menara kontrol masih menerima komunikasi rutin dari Ga257. "Jakarta Control, ini Ga257. Posisi kami saat ini di ketinggian 35.000 kaki, cuaca bersahabat. Eta ke Makassar sesuai jadwal." Ga257. Jakarta Control mengcopi. "Silakan lanjutkan rute." Itulah transmisi terakhir. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba layar radar kehilangan sinyal Ga257. Awalnya, petugas menara berpikir mungkin hanya gangguan teknis. Namun, setelah beberapa upaya komunikasi tak berhasil, kepanikan mulai melanda. Pihak berwenang segera meluncurkan operasi pencarian. Pesawat tempur, kapal patroli, dan tim SAR dikerahkan untuk menyisir wilayah perairan dan daratan di sepanjang rute penerbangan. Keluarga penumpang berdatangan ke bandara, wajah-wajah mereka dipenuhi kecemasan. "Tolong temukan suami saya. Dia pasti masih ada di sana," teriak seorang wanita sambil memeluk anaknya yang masih kecil. Namun, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, tidak ada satupun serpihan pesawat yang ditemukan. Ga257 seolah lenyap di telan bumi. Investigasi pun tidak menemukan titik terang, tidak ada laporan cuaca buruk, tidak ada indikasi kerusakan mesin, tidak ada sinyal darurat. Akhirnya, setelah pencarian selama setahun, otoritas penerbangan menyatakan pesawat dan seluruh penumpangnya hilang secara misterius. Keluarga korban terpaksa berdamai dengan kenyataan pahit. Mereka yang mereka cintai mungkin tidak akan pernah kembali. 34 tahun kemudian, di sebuah desa terpencil di pedalaman Sumatera, seorang petani bernama Pak Darmo terkejut melihat bayangan besar melintas di atas ladangnya. Awalnya ia mengira itu burung raksasa, tapi ketika benda itu semakin mendekat, ia menyadari, itu adalah pesawat. Dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, pesawat tua itu mendarat darurat di tengah sawah, mengoyak tanah dan tanaman. Penduduk desa berhamburan, ada yang lari ketakutan, ada yang mendekat penuh rasa ingin tahu. Yang membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah tulisan di badan pesawat, Ga257. Beberapa pemuda berani mendekat dan melihat ke dalam jendela. Yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Para penumpang masih duduk di kursi mereka, tubuh mereka utuh, seolah-olah baru tertidur. Seorang wanita tua di antara warga tiba-tiba menjerit, Itu pesawat yang hilang tahun 90-an. Kabar ini segera menyebar seperti api. Media nasional dan internasional membanjiri lokasi. Tim SAR, polisi, bahkan pihak militer segera dikerahkan. Dan ketika pintu pesawat akhirnya berhasil dibuka, dunia pun menahan napas. Pintu pesawat yang terkunci rapat selama 34 tahun akhirnya berhasil dibuka oleh tim teknis bandara menggunakan alat pemotong hidrolik. Suara logam berderit memecah kesunyian yang mencekam. Bau besi tua dan udara pengap langsung menyergap ketika cahaya matahari pertama kali masuk menyinari kabin setelah lebih dari 3 dekade. Seorang petugas SAR bernama Andika adalah orang pertama yang melangkah masuk. Senter di tangannya menyapu gelapnya kabin, mengungkap pemandangan yang membuat mulutnya terkaga. Astagfirullah. Desisnya pelan. Mereka semua masih ada di sana. Para penumpang duduk rapi di kursi masing-masing, tubuh mereka utuh tanpa tanda-tanda pembusukan. Seorang pramugari terlihat masih berdiri di dekat troli makanan, seolah baru saja berhenti melayani. Di baris depan, Kapten Agung masih terlihat duduk di kokpit dengan tangan memegang kemudi. Yang paling mengguncang, secangkir kopi di nampan sebelah kursi 14F masih menguap hangat. Berita ini menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan menit. Pesawat Ga257 menjadi trending global di media sosial.
Stasiun TV internasional memutar ulang rekaman pesawat tua itu berulang kali. Para ilmuwan dari berbagai negara segera membanjiri lokasi, ingin memecahkan misteri ilmiah di balik fenomena ini. Di tengah kerumunan wartawan dan peneliti, seorang lelaki tua berjubah putih berjalan dengan tenang mendekati pesawat. Dialah Ustadz Farid Hidayat, ulama terkenal dari pesantren setempat yang khusus dipanggil untuk menangani kejadian ini. "Bukan tempat kalian berkerumun seperti ini," ujarnya dengan suara berat namun menenangkan. "Ini bukan tontonan, tapi mungkin sebuah tanda dari Allah." Dia segera memimpin doa di sekitar lokasi, mengingatkan semua yang hadir bahwa dalam Islam, segala sesuatu terjadi dengan izinnya. Tim forensik yang masuk dengan hati-hati mulai memeriksa kondisi penumpang. Dr. Hana Lestari, ahli biologi molekuler terkemuka, hampir tidak percaya dengan apa yang ditemukannya. "Denyut nadi mereka sangat pelan," bisiknya sambil melepas stetoskop. "Tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan normal. Ini seperti keadaan hibernasi sempurna." Di baris 12B, Siti Rahayu masih terlihat memeluk bayinya dengan erat. Yang membuat semua orang terisak, wajah bayi itu masih merah segar seperti baru lahir, bibir mungilnya sesekali bergerak seperti sedang menyusu. Seorang teknisi pesawat menemukan sesuatu yang aneh pada panel kontrol. "Ini tidak masuk akal," gumamnya. "Baterai black box masih berfungsi penuh. Menurut logika, seharusnya sudah mati setelah 34 tahun. Di tengah kebingungan ilmiah itu, Ustadz Farid mengajak semua pihak untuk berhenti sejenak. "Kita sering lupa," ujarnya di hadapan kerumunan, "bahwa Allah Maha Kuasa melakukan apapun yang Dia kehendaki. Kisah Asyabul Kahfi yang tidur selama 309 tahun dalam gua, itu bukan sekedar dongeng." Beberapa orang mulai menangis. Seorang wartawan asing membuka rekaman livestreamnya, menyiarkan kata-kata ulama itu ke seluruh dunia. Tiba-tiba, dari dalam pesawat terdengar suara gemerisik. Semua orang membeku. Seorang penumpang di baris 9C, Ahmad Subekti yang memegang tasbih tadi, perlahan membuka matanya. Di mana saya?" Suaranya parau namun jelas terdengar. Keheningan pecah menjadi chaos. Tim medis berhamburan masuk. Wartawan berteriak-teriak. Beberapa orang menjerit ketakutan. Ustadz Farid segera mengangkat tangan. "Tenang. Ini bukan hantu, bukan pula zombie. Ini manusia seperti kita semua. Mungkin mereka yang dipilih Allah untuk menjadi pelajaran bagi kita di zaman yang sudah terlalu materialistis ini." Di kejauhan, awan hitam mulai mengumpul. Sepertinya hujan akan segera turun di atas pesawat ajaib ini. Ahmad Subekti mengedipkan matanya perlahan, pupilnya menyempit menyesuaikan cahaya terang yang masuk dari pintu pesawat yang terbuka. Tangannya masih erat menggenggam tasbih kayu yang kini terlihat usang. "Pak, apakah ini sudah Makassar?" Suaranya parau, mengira sedang berbicara kepada pramugari. Dr. Hana segera berlutut di sampingnya, stetoskop masih tergantung di leher. "Bapak bisa ceritakan apa yang Bapak ingat terakhir kali?" Ahmad mengerutkan kening. "Kami baru saja lepas landas dari Jakarta. Ada turbulensi kecil, lalu. Tiba-tiba ia memegangi kepalanya. Kepala saya pusing sekali." Di baris belakang, seorang remaja bernama Rudi mulai bergerak. "Aduh, kenapa lampu darurat menyala? Apa ada masalah dengan pesawat?" Ketika seorang petugas menunjukkan kalender digital di smartphone-nya yang bertuliskan 2024, Ahmad tertawa getir. "Jangan bercanda. Ini tahun 1990. Film Back to the Future saja baru part 2. Tapi ketika ia melihat wajahnya di cermin kecil yang diberikan Dr. Hana, rambutnya yang dulu hitam sekarang sudah memutih seluruhnya, keriput di sudut mata yang tak pernah ia ingat, barulah ia mulai gemetar. 34 tahun, bisiknya tak percaya. Tiba-tiba ia menjerit. "Istri saya, anak-anak saya. Apa yang terjadi dengan mereka?" Di luar pesawat, kerumunan semakin besar. Seorang wanita tua berusia 40-an tahun diteroboskan petugas ke depan barikade. "Ayah?" Suaranya gemetar. Ahmad yang sedang duduk di kursi darurat langsung tercekat. Siti? Tidak mungkin. Kamu seharusnya baru berusia 12 tahun. Wanita itu jatuh berlutut, memeluk erat kaki ayahnya. 34 tahun kami mencari ayah. Ibu sudah meninggal 10 tahun lalu karena sakit jantung. Kami mengira ayah. Mereka berpelukan erat di antara sorak-sorai para saksi yang tak kuasa menahan haru. Seorang jurnalis wanita menangis terseduh-seduh sambil tetap memegang kamera. Tim medis mendapati kondisi fisik para penumpang yang terbangun sangat unik.
Tekanan darah normal tapi denyut nadi hanya 30x menit, separuh manusia normal. Suhu tubuh stabil di 34 derajat Celcius, bukan hipotermia. Tidak ada tanda dehidrasi atau kelaparan meski puluhan tahun tidak makan. Yang paling mencengangkan, tes gula darah menunjukkan level normal, seolah metabolisme mereka berhenti sempurna. Di media sosial, tagar misteri GA257 meledak. Sementara itu, di pojokan tenda darurat, Ustadz Farid menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di saku baju Ahmad, terdapat selembar kertas kecil bertuliskan ayat kursi yang masih utuh. Tintanya tidak pudar sedikit pun. "Bapak selalu membawa ini?" tanyanya. Ahmad mengangguk. "Istri saya yang menuliskannya sebelum penerbangan. Katanya untuk perlindungan." Tiba-tiba teriakan panik terdengar dari dalam pesawat. Salah seorang penumpang yang baru sadar menjerit histeris. "Di mana anak saya? Dia duduk di sebelah saya. Bayi saya hilang." Jeritan histeris Siti Rahayu mengguncang seluruh area evakuasi. "Bayi saya. Di mana anak saya?" Tangannya menggenggam erat selimut bayi berwarna merah muda yang kini kosong. Dokter Hana segera mendekat, mencoba menenangkannya. "Bu, tenang dulu. Mari kita periksa." "Saya tidak butuh diperiksa. Saya butuh anak saya." Siti menjerit sambil menatap liar ke sekeliling. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tim SAR segera menggeledah pesawat dari ujung ke ujung. Yang mereka temukan semakin membingungkan. Keranjang bayi itu masih hangat, seperti baru ditinggalkan. Dalam waktu 3 jam, lokasi kejadian sudah dikepung oleh 47 stasiun TV internasional, 12 tim ilmuwan dari berbagai negara, 3 tim militer asing yang ingin membantu. Seorang reporter CNN mewawancarai Profesor Richard Kohler, fisikawan ternama. Ini bisa jadi bukti pertama perjalanan antar dimensi dalam sejarah. Sementara itu, di sudut tenda medis, Ustadz Farid mengumpulkan para penumpang yang sudah sadar. "Kita perlu bermusyawarah. Fenomena ini bukan sekadar masalah sains." Ahmad Subekti mengangguk pelan, tasbihnya masih berputar di jemarinya. "Saya ingat sebelum semuanya gelap, ada cahaya sangat terang." Pukul 23.18 WIB, ketika sebagian besar media sudah mengemas peralatan, 7 orang penumpang yang sudah sadar berkumpul di ruangan darurat. Ustadz Farid membuka Al-Quran. "Mari kita baca surah Yasin bersama. Saya yakin jawabannya ada di sini." Saat bacaan sampai pada ayat 82, "Inama amruhu idza'a arada syai'an an yakula lahu kun fayakun." Tiba-tiba lampu berkedip-kedip. Seorang penumpang bernama Rudi berteriak, "Itu dia! Cahaya yang sama sebelum kita hilang." Di luar, langit yang tadinya cerah tiba-tiba dipenuhi awan berbentuk spiral aneh. Siti Rahayu tiba-tiba bangkit. "Saya tahu di mana anak saya." Dia berlari menuju pintu pesawat yang sudah rusak, memanjat tangga darurat dengan gesit. Di dalam kabin yang gelap, terdengar suara tangisan bayi samar-samar. Dokter Hana yang mengejarnya tercekat ketika melihat bayi itu terbaring di lantai kabin, dikelilingi cahaya keemasan. Lebih mengejutkan lagi, tubuh mungil itu tidak berusia 8 bulan lagi, tapi sudah seperti anak usia 3 tahun. Ketika Siti mengangkat anaknya, sebuah kertas jatuh dari gendongan bayi. Tulisan di situ membuat semua yang membacanya merinding. "Wahai manusia, jika kalian bisa hilang 34 tahun dalam sekejap, takkah kalian percaya bahwa kiamat bisa datang lebih cepat?" Tidak ada tanda tangan. Tidak ada tanggal. Hanya stempel kecil berbentuk matahari terbit dari timur. Ustadz Farid langsung sujud syukur. "Ini peringatan untuk kita semua. Allah sedang menunjukkan kekuasaannya." Di kejauhan, dentuman guntur menggelegar. Seolah langit sendiri yang menjawab. Fajar menyingsing di desa Teluk Meranti, menyinari pesawat GA257 yang masih berdiri megah di tengah sawah. Tim gabungan dari LAPAN, BPPT, dan MUI telah bekerja semalaman mengamankan lokasi. Dokter Hana Lestari dengan cermat memeriksa dokumen-dokumen yang ditemukan di kokpit. "Tidak masuk akal," bisiknya sambil memeriksa logbook penerbangan. Catatan terakhir pilot bertanggal 15 Juni 2024, bukan 1990. Seolah mereka terbang kemarin. Di sudut lain, Ustadz Farid memimpin zikir bersama para penumpang yang telah sadar. Suara lirih mereka menyatu dengan gemericik air dari sawah sekitar. Tiba-tiba, seorang teknisi bernama Arif menemukan sesuatu yang mengejutkan di bawah kursi penumpang baris 7C. Sebuah Al-Quran kecil dengan sampul kulit berwarna coklat. Surat wasiat bertuliskan tangan dalam bahasa Arab.
Foto keluarga yang masih terlihat baru. Yang paling mencengangkan, ketika Ustadz Farid membuka Al-Quran tersebut, sebuah catatan terjatuh. Barang siapa membaca ayat kursi dengan khusyuk di kala genting, maka Allah akan menjaganya di antara langit dan bumi. Ahmad Subekti tersentak. Itu tulisan istri saya. Dia selalu menuliskan catatan di Al-Quran perjalanan saya. Semua orang tercengang melihat semua yang terjadi dan mereka menjadi semakin bahwa jika Allah berkehendak maka semua bisa terjadi walaupun itu adalah hal yang mustahil.